Sinta, setelah tadi Freddy Budiman tiba di Surabaya, di kediaman Surabaya, yakni di Jalan Kerembangan Baru, Gang 7 nomor 6A, tadi datang pada pukul 2 siang tepat. Saat ini pada pukul 5 lebih kondisi di rumah sudah jauh lebih sepi dibandingkan tadi siang. Mungkin tadi siang kondisi di sini sangat ramai, di mana pada pukul 2 siang tadi Freddy yang tiba diterima oleh para keluarga, kerabat maupun warga di Kerembangan Baru ini. Sangat banyak para warga dan tetangga yang menerima atau menunggu datangnya jenazah dari almarhum Freddy Budiman ini pada tadi siang, bahkan hingga ratusan para warga tetangga yang datang untuk berbelasungkawa atas dieksekusinya Freddy Budiman pada tadi malam. Jika belum mereview kembali pada tadi malam, dini hari pada pukul 00.45 waktu Indonesia Barat, Freddy Budiman merupakan salah satu dari 4 narapidana eksekusi yang dieksekusi tadi malam. Dia merupakan satu-satunya warga Indonesia yang dieksekusi. Kemudian pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, Freddy Budiman dibawa dari Nusa Kambangan ke Cilacap, kemudian dibawa menggunakan jalur darat ke Surabaya melalui jalur selatan dan tiba di rumahnya, di rumah kediaman ibu kandungnya, Ibu Linda, pada pukul 2 siang tadi. Langsung praktis dengan menggunakan ambulans, disambut oleh para kerabat, keluarga maupun tetangga di sini. Kemudian setelah itu dibacakan salawat dan kemudian disolatkan bersama di tempat yang mengamalkan saat ini. Dan di dalam kemudian sekitar pukul 2:30 sore tadi, menjelang pukul 3 sore, jenazah Freddy Budiman dibawa ke makam yang tidak jauh dari sini, di pemakaman umum Mbah Ratu yang hanya berjarak sekitar 1 km dari tempat saya mengamalkan saat ini. Saat mengantarkan jenazah ke lokasi pemakaman, tadi beramai-ramai bahkan hingga ratusan orang, baik dari kerabat, keluarga maupun tetangga yang ada di sekitar sini, mengantarkan jenazah dari Freddy Budiman ke pemakaman terakhirnya dengan berjalan kaki menuju ke makam Mbah Ratu pada pukul 3 sore tadi. Nah, setelah pemakaman, praktis kegiatan ataupun aktivitas di belakang saya di rumah Ibu Linda, ibu kandung dari Freddy Budiman ini jauh lebih sepi dibandingkan tadi. Hanya nampak dari beberapa warga maupun kerabat membersihkan sisa-sisa sampah dan di sini. Dan tadi juga pada saat proses kedatangnya Freddy Budiman, pengamanan juga cukup banyak dari pihak aparat TNI maupun polisi. Sementara itu yang dapat kami laporkan dari Jalan Kerembangan Baru, Surabaya, Jawa Timur. Kami kembalikan ke Sinta di Jakarta. Ya, sudah melaporkan dari Surabaya dan juga Danita melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih untuk Anda berdua. Jelang eksekusi mati tahap 3 di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah masih berlangsung. Selain sudah disiapkan peti mati, hari ini TNI Angkatan Laut mulai menyisir perairan Nusa Kambangan. Hari ini, petugas menyeberangkan sejumlah peralatan pendukung eksekusi. Peralatan seperti tenda dan kursi telah diberangkatkan ke Pulau Nusa Kambangan. Selain itu, disiapkan pula cangkul dan tempat pemulasaran jenazah. Sejumlah peti jenazah sedang disiapkan. Sebagian peti jenazah berukuran besar jika dibandingkan dengan ukuran badan orang Indonesia pada umumnya. Kepala Bagian Humas Polres Cilacap, Ajun Komisaris Polisi Bintoro mengatakan semua persiapan eksekusi mati tahap 3 telah dikoordinasikan dengan seluruh tim dan segala peralatan yang diperlukan juga telah disiapkan. Sementara itu, petugas mensterilkan lokasi di darat dan perairan. Anggota TNI Angkatan Laut dari Lanal Cilacap mensterilkan perairan di Nusa Kambangan hingga ke wilayah laut lepas. Petugas mensterilkan perairan dari aktivitas nelayan. Anggota TNI AL secara berkala berpatroli di sekitar perairan Nusa Kambangan menggunakan kapal Majeti. Jalan menuju pintu gerbang dermaga Wijayapura dipasangi water barrier oleh Polres Cilacap. Dan konon, para terpidana mati telah menjalani isolasi di blok khusus sel isolasi Lapas Batu Nusa Kambangan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Darbe Tias, Metro TV. Terpidana mati Freddy Budiman yang kini menjalani masa isolasi di Lapas Batu Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah dalam permintaan terakhirnya minta dimakamkan di Surabaya. Permintaan tersebut diungkapkan pengacara terpidana mati Freddy Budiman di pintu dermaga Wijayapura Cilacap usai menemui terpidana.
Terpidana mati Freddy Budiman ditemui keluarganya, yakni ibu dan anak-anaknya di ruang isolasi lapas. Selain keluarga terpidana mati, para jaksa eksekutor juga mengunjungi lapas untuk menyelesaikan berkas pelaksanaan eksekusi. Pintu masuk dermaga sudah steril. Di sana ada berapa, Pak? Sidang Jenazah Sheikh Osman tiba di rumah duka Rumah Sakit St. Carolus, sementara jenazah Michael Titus Ihwe tiba di rumah duka Bandengan Penjaringan. Jenazah Michael Titus Ihwe tiba di rumah duka Bandengan Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat siang. Rencananya jenazah Titus akan diterbangkan hari ini ke negara asalnya, Nigeria. Salah seorang keluarga Titus mengaku permintaan terakhir Titus adalah ia ingin bertemu dengan keluarga dan orang yang ia sayangi, dan kemudian ia sudah pasrah dengan proses hukum yang berlaku. Saat tiba di rumah sakit, jenazah Sheikh Osman langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Dua adik kandung Sheikh dan beberapa orang sahabat terlihat hadir dalam proses persemayaman. Rencananya jenazah Sheikh akan dibawa ke Senegal untuk dimakamkan pada hari Senin 1 Agustus. Sheikh Osman merupakan satu dari 4 terpidana mati kasus narkotika yang dieksekusi mati di Lapas Nusa Kambangan pada Jumat dini hari. Dia divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 21 Juli 2004 atas kasus kepemilikan 2,4 kg heroin. Sementara itu, setelah menjalani eksekusi mati, jenazah terpidana kasus narkoba Freddy Budiman langsung dibawa ke Surabaya, Jawa Timur. Pihak keluarga telah menyiapkan pemakaman Freddy di Surabaya. Sejak Jumat pagi, petugas makam Kalianak, Krembangan, Surabaya telah melakukan pengajuan liang lahat yang disiapkan untuk terpidana mati Freddy Budiman. Ini sesuai dengan permintaan keluarga, Freddy akan dimakamkan satu liang lahat bersama dengan anggota keluarganya yang telah meninggal. Freddy Budiman merupakan satu dari 4 terpidana mati yang dieksekusi di Lapas Nusa Kambangan pada Jumat dini hari tadi. Freddy mendapatkan vonis mati pada tahun 2013 karena terbukti mendalangi bisnis narkotika di sejumlah kota di Indonesia. Sementara itu, 4 terpidana mati telah dieksekusi pada eksekusi mati tahap ketiga di Nusa Kambangan pada Jumat dini hari. Sementara 10 terpidana mati lainnya yang masuk dalam daftar belum dieksekusi. Kita bergabung bersama rekan kami, Jessica Wawor, langsung dari wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Jessica, bagaimana situasi terkini pasca eksekusi mati 4 terpidana pada dini hari tadi? Suasana terkini di Nusa Kambangan dapat kami laporkan tepatnya dari Dermaga Wijayapura. Saat ini Robert sudah kembali normal, artinya memang sudah tidak ada lagi pengamanan seperti yang terjadi pada saat detik-detik menjelang pelaksanaan eksekusi mati jilid ketiga. Sejak tadi pagi, tepatnya 4 jenazah meninggalkan atau keluar dari Nusa Kambangan. Memang suasana di sini sudah cenderung normal, tidak ada lagi keramaian dan juga pengamanan seperti pada hari-hari sebelumnya. Selain itu juga dalam pantauan kami, sejak tadi ambulans meninggalkan Nusa Kambangan pada sekitar pukul 5 pagi, tim jaksa eksekutor bersama dengan regu tembak dan juga beberapa aparat oknum kepolisian yang sebelumnya sudah masuk menyeberang terlebih dahulu ke Nusa Kambangan untuk mengikuti jalannya proses pelaksanaan eksekusi mati jilid ketiga pun sudah ikut meninggalkan Lapas Nusa Kambangan. Memang dapat kami laporkan saat ini situasi sudah kembali normal, tidak ada lagi pengamanan, dan dari informasi yang kami peroleh, memang eksekusi tadi malam terjadi pada sekitar pukul 00.46 dan ada 4 terpidana mati yang dieksekusi, yaitu 1 warga negara Indonesia Freddy Budiman, kemudian 3 warga negara Nigeria yaitu Sheikh Osmani, Humphrey Ejike, Michael Titus. Sedangkan untuk nama Sheikh Osmani ini memang meskipun Sheikh merupakan warga negara Nigeria, namun dari informasi orang kejaksaan yang kami peroleh bahwa Sheikh pada saat tertangkap melakukan kejahatan tercatat dalam paspor memasukkan warga negara Senegal. Robert. Jessica, lalu bagaimana dengan 10 terpidana mati lainnya? Apakah sudah ada keputusan mengenai eksekusi mereka?
Terkait dengan 10 terpidana mati yang sebelumnya masuk dalam daftar eksekusi terpidana mati jilid ketiga kali ini, namun belum dieksekusi pada dini hari tadi, menurut keterangan dari Jaksa Agung Muhammad Prasetyo bahwa eksekusi nanti masih akan melihat bagaimana proses hukum yang terjadi, karena 4 terpidana mati yang dieksekusi terlebih dahulu adalah mereka yang melakukan kejahatan narkoba dengan tingkat atau dampak yang cukup masif dan juga sudah melakukan berbagai upaya hukum di mana pengajuan peninjauan kembali sudah ditolak. Adapun 10 nama terpidana mati sebelumnya dapat kami hadirkan, bisa Anda saksikan dalam tayangan grafis berikut. Nama pertama yang sebelumnya masuk dalam daftar terpidana mati eksekusi jilid ketiga adalah Ozias Sibanda. Ozias Sibanda merupakan warga negara Zimbabwe. Dia kedapatan menyembunyikan heroin dalam perutnya. Ozias ini divonis mati pada tahun 2001 oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan berkekuatan hukum tetap pada tahun 2002. Kemudian nama kedua yang sebelumnya masuk adalah Obinna Nwajagu bin Emewa, merupakan warga negara Nigeria. Obinna ini ditangkap pada saat hendak membeli 45 pil heroin sebesar atau seberat 400 gram dari seorang warga Thailand dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2002. Selanjutnya ada warga negara Zimbabwe yaitu Frederick Lutar. Frederick dihukum mati karena menyelundupkan 1 kilogram heroin pada tahun 2006 dan ia sempat mengajukan peninjauan kembali tetapi sudah ditolak. Nama berikutnya ada warga negara Indonesia yaitu Agus Hadi. Agus Hadi kedapatan menyelundupkan sebanyak 25.499 butir ekstasi dari Malaysia ke Batam pada tahun 2006. Kemudian divonis hukuman mati bersama dengan Suryanto alias Ationg dan Pujo Lestari. Nama berikutnya adalah Pujo Lestari, seperti yang sudah dikatakan tadi, ini sama warga negara Indonesia. Pujo merupakan rekan dari Agus Hadi yang kedapatan menyelundupkan 25.499 butir ekstasi dari Malaysia ke Batam pada tahun 2006. Dan nama selanjutnya adalah Zulfikar Ali, warga negara Pakistan. Zulfikar Ali ini memang juga sempat ramai diperbincangkan dikarenakan Zulfikar Ali sebelum menjalani masa penahanan di ruang sel isolasi sempat dirawat di RSUD Cilacap begitu, namun dipindahkan sehingga kuat informasi sebelumnya bahwa Zulfikar Ali masuk dalam daftar terpidana mati jilid ketiga. Zulfikar Ali divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2005 atas kasus kepemilikan 300 gram heroin. Sebelum diisolasi di Nusa Kambangan, ia menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Kemudian nama selanjutnya adalah warga negara India, Gurdeep Singh. Gurdeep Singh ini merupakan terpidana yang divonis hukuman mati pada tahun 2005 setelah aparat menangkap Gurdeep Singh dalam kasus penyelundupan 300 gram heroin pada Agustus 2004. Nama selanjutnya adalah warga negara Indonesia, Mary Utami. Mary Utami ini jika kita sedikit mereview bagaimana juga mendapatkan dukungan dan bagaimana ada penolakan dari aktivis-aktivis perempuan. Mary Utami ini ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena kedapatan membawa 1,1 kilogram heroin. Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan hukuman mati kepada Mary Utami pada tahun 2003. Nama berikutnya ada nama Okonkwo Nongso Kingsley, merupakan warga negara Nigeria yang kedapatan menyimpan belasan kapsul berisi heroin seberat 1,18 kg di perutnya. Ia divonis mati oleh Pengadilan Negeri Medan pada Mei 2004 dan nama terakhir yang masuk dalam list sebelumnya yaitu Eugene Ape, warga negara Nigeria. Eugene ini divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2003. Ia ditangkap karena menyimpan heroin seberat 300 gram yang diselipkan di antara baju yang ada dalam tas miliknya. Robert, jika kita menyimak bagaimana tadi pernyataan secara resmi dari Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, memang dijelaskan bahwa rencananya 10 terpidana mati yang saat ini masih berada di dalam Lapas Batu nantinya akan dikeluarkan dari Nusa Kambangan untuk dikembalikan ke tempat tahanan atau wilayah masing-masing. Namun kami memang masih terus menanti kapan tepatnya 10 terpidana mati akan dikeluarkan atau dipulangkan kembali ke wilayah mereka masing-masing, karena dari Kejaksaan Agung sendiri belum memastikan kapan eksekusi terhadap 10 terpidana mati ini akan dilakukan. Yang pasti saat ini memang melihat
bagaimana status Indonesia memerangi kejahatan narkoba, melihat ada juga berbagai korban yang berjatuhan. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional sendiri, ada 30 hingga 50 orang yang meninggal atau berjatuhan setiap hari akibat dampak narkoba. Dan dijelaskan oleh pemerintah Indonesia dan Kejaksaan Agung bahwa perlawanan terhadap narkoba akan terus dilakukan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, Robert, dari Cilacap. Untuk sementara kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Jessica Wawar atas informasinya langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Sementara itu, Kejaksaan Agung menunda eksekusi mati terhadap 10 terpidana kasus narkotika. Jaksa Agung belum bisa memastikan waktu pelaksanaan eksekusi mati terhadap 10 terpidana tersebut. Dalam konferensi pers, Jaksa Agung mengatakan penangguhan eksekusi terhadap 10 terpidana mati diputuskan oleh tim pelaksanaan eksekusi setelah melalui pengkajian yang komprehensif untuk menghindari kesalahan yuridis dan non-yuridis. Untuk sementara, ke-10 terpidana mati akan dikembalikan ke lapas masing-masing. Sementara itu, Jaksa Agung juga menegaskan hak hukum 4 terpidana mati yang telah dieksekusi juga telah dipenuhi. Pengajuan kasasi, peninjauan kembali hingga permintaan gerasi kepada Presiden telah diproses, namun semuanya mendapatkan putusan penolakan. Sementara gerasi yang diajukan oleh Humphrey Jike, warga negara Nigeria, tidak diterima karena sudah melewati batas waktu. Berdasarkan Undang-Undang Pengajuan Gerasi, selambat-lambatnya 1 tahun sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kita belajar di pengalaman yang lalu ketika tahap kedua. Ternyata di terakhir ada salah satu di antara yang harus ditangguhkan karena alasan tertentu. Nah, ini pun demikian ternyata benar. Dari laporan Jampidum yang sekarang di lapangan yang mengkoordinir pelaksanaan eksekusi, ternyata setelah dilakukan pengkajian kembali bersama yang lain, ya, ada unsur kepolisian, ada Kemenlu di situ. Mereka akhirnya memutuskan yang dieksekusi 4 orang dulu. Dan itu disampaikan kepada saya bisa memahami dan saya terima. Dengan demikian tanggung jawab beralih ke saya. Tetaplah bersama kami, Metro Sore akan segera kembali dengan